Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semuanya? Yaitu dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup, pernyataan berkuantor, kuantor universal dan eksistensial, nilai kebenaran dari kuantor, dan ingkaran dari pernyataan kuantor itu sendiri. Ya, yang pertama adalah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, pada beberapa waktu sebelumnya kan kalian telah belajar kan tentang logika proposisi, di mana logika proposisi itu adalah membicarakan tentang pernyataan atau kalimat tertutup yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Sedangkan saat ini kita akan belajar tentang logika predikat, yaitu kalimat terbuka, di mana kalimat yang tidak benar ataupun salah atau kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Bagaimana cara merubah kalimat terbuka ke dalam kalimat tertutup? Proses atau cara yang pertama ialah dengan menggunakan proses instansiasi, di mana proses ini adalah mengganti variabel dengan suatu nilai tertentu. Kita langsung pada contoh. Di sini kita lihat contohnya, suatu persamaan x tambah 6 sama dengan 8. Di sini kan kita harus mengganti variabel, di mana variabel dalam persamaan ini adalah variabel x. Kita misalkan variabel x itu kita ganti dengan 2, maka persamaannya menjadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Maka dapat dikatakan kalau persamaan ini adalah persamaan yang bernilai benar. Kenapa? Karena 2 tambah 6 memang hasilnya adalah sama dengan 8. Bagaimana jika persamaan x tambah 6 sama dengan 8 kita ganti nilai variabelnya? Kita misalkan variabelnya itu kita ganti dengan 5, dimana x kita ganti sama dengan 5, maka persamaannya bernilai salah karena 5 tambah 6 tidak sama dengan 8. 5 tambah 6 harusnya adalah sama dengan 11. Maka sekali lagi pernyataan inilah pernyataan yang bernilai salah, atau persamaan ini adalah persamaan yang bernilai salah. Berikutnya cara menggunakan proses kuantifikasi, di mana proses kuantifikasi ini adalah dengan cara menggunakan kuantor atau jumlah variabel x. Kita langsung pada contoh. Di sini terdapat sebuah contoh. Untuk semua nilai x dalam himpunan bilangan asli berlaku x tambah 5 sama dengan 7. Dia bernilai salah. Kenapa? Kita lihat di sini. Di sini adalah dikatakan adalah himpunan bilangan asli. Kita tahu kalau bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan sampai dengan seterusnya. Nah, di sini adalah untuk semua nilai x. Terdapat kata untuk semua. Kita lihat untuk semua artinya adalah semua nilai x. Berapapun nilai x, jika kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya itu harus sama dengan 7. Dimana untuk semua berarti berapapun ya, berapapun nilai x, tidak ada pengecualian apapun. Maka dapat dikatakan kalau persamaan inilah persamaan yang bernilai salah, karena tidak semua nilai x dalam himpunan bilangan asli jika kita substitusikan ke dalam persamaan ini, hasilnya itu adalah tidak sama dengan 7. Maka pernyataan ini adalah pernyataan atau kalimat tertutup, di mana persamaan ini adalah persamaan yang bernilai salah. Berikutnya, nah, pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor itu kita lihat kata kuantor. Kuantor itu sendiri adalah pengukur kuantitas atau jumlah dalam suatu objek. Maka pernyataan berkuantor adalah pernyataan tunggal yang dilengkapi dengan jumlah yang mengandung kata semua, setiap, beberapa, ada, dan sebagainya. Artinya, dalam pernyataan berkuantor harus ada kata-kata ini, di mana harus ada kata semua,
setiap, beberapa, ada, dan sebagainya. Nah, kuantor itu sendiri terbagi menjadi dua jenis ya. Ada kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, kita akan langsung saja membahas tentang kuantor yang pertama, yaitu kuantor universal. Berikutnya adalah kuantor universal, di mana kuantor universal ini adalah kuantor yang bisa menerangkan jumlah dari semua anggota yang ada dalam suatu pernyataan, di mana kuantor universal ini adalah kuantor yang mengandung kata semua, seluruh, untuk setiap, untuk tiap-tiap. Nah, simbol kuantor universal ini adalah A terbalik ya teman-teman, dibaca untuk semua, untuk setiap, untuk tiap-tiap, dan seluruh. Nah, cara membaca suatu kuantor ya, suatu pernyataan menurut kuantor universal adalah seperti ini ya, dibaca ya, untuk setiap atau untuk semua AX berlaku PX, dan untuk semua X yang ada dalam anggota himpunan A berlaku PX. Nah, di mana PX ini adalah kalimat terbuka dalam variabel X, dan E, tapi dia bukan huruf E ya teman-teman ya, dia itu berbentuk seperti E, tapi bukan E. Itu adalah suatu himpunan atau elemen, atau bisa disebut anggota himpunan dari, seperti itu. Dan tentu saja A terbalik ini adalah simbol dari kuantor universal, seperti itu teman-teman. Contoh soalnya ialah semua bilangan prima habis dibagi 8. Kita tahu ya teman-teman ya, kalau kuantor universal itu adalah kuantor yang mengandung kata semua, seluruh, tiap-tiap. Tidak ada pengecualian dalam kuantor universal. Maka di dalam soal nomor A ini terdapat kata semua, yang artinya soal A ini termasuk dalam kuantor universal. Berikutnya, soal B, semua dari penduduk A adalah mayoritas orang petani. Soal B ini juga termasuk kuantor universal. Kenapa? Karena terdapat kata semua, yang artinya termasuk dalam kuantor universal. Ya, bagaimana dengan soal yang bagian C? Nah, soal yang bagian C ini teman-teman termasuk dalam kuantor universal juga. Kenapa? Karena terdapat simbol kuantor universal, yaitu A terbalik di dalam soal ini. Nah, soal ini teman-teman dapat kita baca seperti ini. Untuk semua X anggota himpunan bilangan negatif, di mana X tambah 5 lebih besar 8. Sekali lagi ya, untuk semua X elemen bilangan negatif, X tambah 5 lebih besar 8. Jadi yang bagian E terbalik ini dapat kita sebut elemen bilangan negatif atau elemen himpunan bilangan negatif, sama saja ya. Nah, ketiga soal ini, ABC ini adalah termasuk dalam kuantor universal. Berikutnya kuantor eksistensial, di mana kuantor eksistensial itu adalah kuantor khusus yang menerangkan secara khusus anggota yang ada dalam sebuah kalimat atau suatu kalimat terbuka. Nah, di sini kita lihat ya, kuantor eksistensial itu juga mempunyai kuantor yang mengandung kata-kata khusus, di mana kuantor eksistensial itu adalah kuantor yang mengandung kata ada, beberapa, sebagian, terdapat, atau sekurang-kurangnya satu. Di mana kuantor eksistensial ini mempunyai simbol yaitu huruf E kapital, tapi E kapitalnya itu dalam keadaan terbalik, di mana dapat dibaca untuk beberapa, ada, terdapat, sebagian, sekurang-kurangnya satu. Sedangkan pernyataan kuantor eksistensial yang dinyatakan ke dalam matematika dapat dibaca ada X sedemikian hingga PX, dan terdapat X yang ada dalam anggota himpunan A berlaku PX. Oke, kita langsung lihat. Berikutnya adalah kuantor eksistensial. Di sini terdapat 3 contoh. Contoh yang pertama atau yang A, kita lihat ada wanita yang menjadi perwira ABRI.
Jika kita menyatakan soal nomor A ini ke dalam kuantor eksistensial, maka dia menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita dapat membacanya seperti ini. Ada X elemen perwira ABRI, sedemikian hingga PX ada wanita yang menjadi perwira ABRI. Atau ada X himpunan bagian perwira ABRI, sedemikian hingga ada wanita yang menjadi perwira ABRI. Ini merupakan kuantor eksistensial karena mengandung kata ada. Berikutnya B. Nah, untuk bagian B ini juga mengandung kata ada. Di sini terdapat simbol E terbalik, yaitu simbol dari kuantor eksistensial. Maka dapat dikatakan kalau pernyataan B ini, pernyataan B yang bagian B ini adalah kuantor eksistensial. Nah, untuk bagian B ini dapat kita baca ada X elemen bilangan asli, sedemikian hingga X tambah 5 lebih besar 8. Begitu juga dengan yang C, di mana ada beberapa bilangan prima merupakan bilangan genap. Di sini terdapat kata ada yang artinya pernyataan bagian C ini termasuk ke dalam kuantor eksistensial. Ya, menentukan kebenaran dari kuantor universal. Nah, cara untuk menentukan pernyataan atau kuantor universal itu bernilai benar atau salah adalah jika seluruh nilai X dalam himpunan itu sendiri dia memenuhi atau tepat suatu kalimat PX, maka kalimat tertutup atau pernyataan tersebut bernilai benar. Akan tetapi jika sebaliknya, jika seluruh nilai X itu sendiri tidak memenuhi suatu kalimat PX, maka kalimat tertutup atau pernyataan tersebut bernilai salah. Sebagian saja yang memenuhi salah. Karena kita ingat ya, kalau kuantor universal itu artinya semua secara menyeluruh, tidak ada pengecualian. Maka jika ada satu saja yang tidak memenuhi, maka dia bernilai salah. Tetapi jika semuanya terpenuhi, maka dia bernilai benar. Kita lihat contohnya. Ya, terdapat dua contoh. A. Semua ikan bernafas dengan insang. Menurut teman-teman, apakah bagian A ini bernilai benar atau salah? Nah, kita lihat ya. Semua ikan bernafas dengan insang. Di sini terdapat kata semua. Artinya, semua ikan itu memang bernafas dengan insang. Apakah benar semua ikan bernafas dengan insang? Ya, ternyata jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena tidak semua ikan bernafas dengan insang. Ada ikan yang bernafas juga dengan menggunakan paru-paru ya teman-teman. Jadi untuk pernyataan bagian A ini dia bernilai salah. Maka dapat kita tuliskan tau A sama dengan S. Berikutnya adalah yang bagian B. Nah, bagian B ini dapat kita baca untuk semua X elemen bilangan asli di mana X tambah 7 lebih besar sama dengan 0. Atau dapat dibaca untuk semua X anggota himpunan bilangan asli di mana X tambah 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, apakah pernyataan ini bernilai benar atau salah? Mari kita lihat. Di sini dikatakan bilangan asli ya. Kita lihat, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika kita substitusikan variabel X ini ke dalam bilangan asli, kita misalkan X ini sama dengan 1, maka 1 tambah 7 lebih besar sama dengan 0. Coba ya, kita lihat 1 tambah 7 hasilnya kan 6, maka 6 adalah lebih besar sama dengan 0, maka dia benar. Bagaimana jika kita misalkan variabel X itu dengan 2, maka 2 tambah 7 hasilnya adalah 9, dan 9 itu adalah lebih besar sama dengan 0, maka dapat dikatakan tau B sama dengan B atau benar. Ini adalah langkah atau contoh cara menentukan kebenaran dari kuantor universal. Berikutnya adalah
menentukan kebenaran dari kuantor eksistensial. Nah, teman-teman, untuk kuantor eksistensial itu sendiri dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Jika ada beberapa nilai X dalam himpunan memenuhi atau tepat suatu kalimat PX, maka kalimat tertutup atau pernyataan tersebut bernilai benar. Akan tetapi, jika seluruh nilai X dalam himpunan memenuhi atau tepat suatu kalimat PX, maka kalimat tertutup atau pernyataan tersebut bernilai salah atau seluruh anggota dalam himpunan. Jadi kita ingat ya, eksistensial dan universal itu berbeda. Kalau misalnya universal itu menyeluruh, maka eksistensial itu ialah tidak semuanya atau hanya satu, ada beberapa, sebagian saja, seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Terdapat dua contoh. Yang pertama, terdapat tanaman yang merupakan karnivora. Ingat ya, di sini terdapat kata terdapat, berarti tidak semuanya. Tidak semua tanaman merupakan karnivora. Ada juga tanaman yang lainnya. Nah, apakah ada tanaman yang merupakan karnivora? Ternyata jawabannya benar. Ada tanaman yang merupakan karnivora, di mana dikatakan kalau terdapat, berarti ada juga tanaman yang bukan merupakan karnivora, di mana pernyataan A ini sesuai dengan konsep eksistensial, di mana eksistensial itu adalah satu atau beberapa, di mana tidak semuanya, maka dapat dikatakan A ini adalah benar. Bagaimana dengan kebenaran dari pernyataan dari bagian B ini? Kita lihat ada X elemen bilangan asli sedemikian hingga 3 tambah X lebih kecil sama dengan 1. Nah, ada X berarti ada X untuk elemen bilangan asli, berarti tidak semua X dalam bilangan asli lebih kecil sama dengan 1. Kita misalkan X itu dalam bilangan asli, kita misalkan X itu adalah 1 dan 2. Maka kita substitusikan variabel X ini, kita substitusikan ke dalam 1 dan 2, maka menjadi seperti ini ya teman-teman. 3 tambah 1 lebih kecil sama dengan 1. Apakah benar? 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Dan 4 adalah lebih kecil sama dengan 1. Ternyata salah. Karena 4 itu lebih besar dari 1, bukan lebih kecil, maka salah. Bagaimana dengan 2? Kita misalkan 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. 5 lebih kecil sama dengan 1. Ternyata salah, karena 5 itu lebih besar dari 1. Maka dapat dikatakan kalau pernyataan B ini bernilai salah. Nah, ini adalah cara menentukan kebenaran dari kuantor eksistensial. Nah, untuk lebih dimengerti teman-teman, di sini terdapat kesimpulan dari kebenaran itu sendiri, di mana ingat ya, saya selalu bilang kalau universal itu berarti seluruh, eksistensial itu adalah sebagian atau beberapa atau ada. Jadi, kalau untuk universal, dia itu akan bernilai benar teman-teman. Dia itu akan bernilai benar jika dia mencakup semua. Tetapi dia akan bernilai salah jika hanya sebagian saja yang memenuhi. Begitu juga dengan eksistensial. Kalau hanya ada sebagian yang terpenuhi, maka dia benar. Tetapi jika dia terpenuhi semuanya, maka dia bernilai salah. Ya, seperti itu ya. Adalah ingkaran dari pernyataan berkuantor. Nah, cara menentukan pernyataan berkuantor yaitu seperti ini ya. Kalau untuk kuantor universal, ingkarannya itu seperti ini, teman-teman dapat kita tulis. Ternyata kuantor universal ekivalen dengan kuantor eksistensial, sehingga dapat ditulis seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri kita lihat. A, semua ikan bertelur. Di sini terdapat kata semua, berarti secara menyeluruh ya, tidak ada pengecualian. Nah, negasi atau ingkaran dari semua ikan bertelur itu adalah seperti ini.
ada ikan yang tidak bertelur. Berarti kebalikan dari semua adalah tidak semuanya. Berarti ada ikan yang tidak bertelur. Begitu juga yang bagian B ya. Semua bilangan cacah adalah bilangan real. Jika kita ingkarkan semua ini yang adalah kuantor universal, dia berubah menjadi kuantor eksistensial, di mana semua ini berubah menjadi beberapa. Maka dapat dituliskan beberapa bilangan cacah adalah bilangan real. Ya, begitu juga dengan kuantor eksistensial. Ya, sama juga ya dengan kuantor eksistensial dengan kuantor universal, di mana ternyata kuantor eksistensial itu adalah ekuivalen terhadap kuantor universal. Contohnya kita lihat ada artis yang tidak menarik. Ada berarti tidak semuanya. Ada, maka jika kita ingkarkan maka menjadi semua artis menarik. Begitu juga yang bagian B, beberapa bilangan asli adalah bilangan rasional. Beberapa berarti tidak semuanya. Akan tetapi jika kita ingkarkan ke dalam kuantor universal, maka menjadi semua. Artinya beberapa yang artinya hanya sebagian itu berubah menjadi seluruh dalam kuantor universal. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa bagian dalam pernyataan berkuantor yang saya harap teman-teman dapat mempelajarinya lagi dengan cara berlatih. Di sini terdapat beberapa latihan soal, sangat diharapkan buat teman-teman mengerjakannya. Jika teman-teman mungkin masih bingung, teman-teman dapat melihat kembali pembahasan di slide yang tadi saya jelaskan, sehingga dapat mudah dimengerti dalam menyelesaikan soal latihan ini. Karena itu teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai ketemu pada kelas online dan sampai jumpa. Terima kasih.